Cerita sedikit nggak nih Pak? Jadi di sekolah SMA aku dulu di MAN, itu tuh anak pramuka sama paskib tuh kayak ini, so yang paling keren lah di sekolah. Kan aku PMR ya. Terus kayak mereka, pramuka gini. Ketua kalian kawanku. Asik, ku gituin Pak. Sekarang juga Kenapa saya? kenapa? Saya kan nggak sehat Pak. Ya makanya makin baik. Komparasinya Anda. Oh iya ya. Oh, wajib ada. Ada pramuka di sekolah. Sorry, di sekolahku, eraku dulu SMP, SMA wajib ketua. Ya sama, pas kita masih wajib. Oh, iya ya. Wajib tuh. Kita setiap Sabtu Minggu wajib. Pas kita masih wajib. Tapi kan permen juga baru kan. Itu harusnya seperti apa? Putri dengan keputriannya harusnya seperti apa? Oke. Itu tebal sekali di pramuka. Barisnya kan terpisah. Oke. Cara duduknya penegak putra dan penegak putri itu beda. Oh beda juga tuh. Cara duduk juga beda Pak. Cara duduk yang putra kan begini. Putra ini. Nah, yang putri kan dia kayak begini. Mohon maaf nih Pak. Kenapa mencontohnya ke saya Pak? Saya kan lebih nyaman gini Pak. Saya dulu. Iya. Saya Nggak. Ini karena kita pramuka jadi excited gitu. Excited ya. Iya. Nggak tapi ini gampang gitu kan. Dan kita tuh terbentuk dengan kayak aku tuh kerja keras supaya gampang mendapatkan apapun. Gitu. Gue dapat kalimatnya. Ketika dunia sibuk bekerja, pramuka menawarkan keheningan. Asik. Tepuk pramuka. Keren. Di podcast produktif Hangout. Keren. Kali ini mantap kali ini, Boy. special edition. Special edition. Diawali dengan tepuk pramuka. Pramuka. Baju kita coklat-coklat nih, Bro. Iya. Parcok. Artinya pramuka kita, Boy. Keren juga ya. Semua anak muda di Indonesia adalah kader pramuka. Sepakat? Setuju. Jumat Sabtu, walaupun sekarang Sabtu udah pada nggak sekolah ya. Ya, Tapi Jumat tetap pakai pramuka. lagi pramuka. Emang curang nih mereka ini. Iya. Kita sekarang kedatangan orang yang mungkin menjadi leader di kalangan organisasi anak mudanya lah. Bener. Kita kasih tepuk tangan meriah buat Kakak Rehan Sujaya. Keren. harapan kami Menpora yang baru sekarang bisa meneruskan prestasi-prestasi dari Mas Dito dan juga Pak Erick Thohir sudah tidak diragukan lagi perhatian dan semangat kepemudaannya, sehingga kami yakin pramuka akan terus bisa didukung dan juga terus bisa jaya untuk mengembangkan karakter generasi muda di Indonesia. Boleh cerita nggak Pak? Ya, Pak. Boleh cerita sedikit nggak nih Pak? Jadi di sekolah SMA aku dulu di MAN, itu tuh anak pramuka sama paskib tuh kayak ini, so yang paling keren lah di sekolah. Kan aku PMR ya. Terus kayak mereka, pramuka gini. Ketua kalian kawanku. Asik, ku gituin Pak. Sekarang juga aku bisa sombong Gi. Aku itu Gi, 2015-2016 ya. Aku adalah anak Jambore Nasional Gi. Keren. Anak pramuka gagah dulu. Sekarang kalau ketemu alumni aku bilang, ketua kalian temanku. Bangga ya. Bangga. Kalian sama ketua kalian hormat. Saya makan taichan bareng di Senayan. Oke, selamat datang Kakak Rehan. Iya. Kulturnya di pramuka Gi, walaupun dia lebih muda, lebih tua dari kita panggilnya kakak. Kakak. Kak Rehan gimana kabar? Alhamdulillah, semakin baik setelah ketemu. Kenapa saya? Kenapa? Saya kan nggak sehat Pak. Ya makanya makin baik. Komparasinya Anda. Oh iya ya. Oh ya. Ngomongin Gimana kesibukan akhir-akhir ini? ya, akhir-akhir ini kesibukannya berkaitan dengan pramuka lagi. Kita lagi persiapan ini, kegiatan yang tadi dia sombongin. Jambore Nasional. Jamnas. Agustus ya? Tahun ini Agustus. Agustus. Hanya. 2026. Berarti ini Jamnas berapa yang udah kelewatkan ya? Yang kedua berarti dia setelah 2016. 2016. Jamnas itu berapa tahun sekali Pak? Satu masa bakti sekali. Satu masa bakti satu periode 5 tahun. Oh, Sekali. Ya. gila. Nggak exact 5 tahun sih. Gila. Oh, kapanpun yang penting satu periode itu sekali. Oh, jadi tiap tanggal Agustus itu berarti apa? Acara apa? Hari Pramuka. Hari Pramuka. Gila. Peringatan Hari Pramuka. Tapi kan ada Jamnasnya. Oh. Ada apa lagi itu yang kemarin?
Kalau kemarin kan ini perkemahan pramuka berkebutuhan khusus. Keren itu Yang sih. kemarinnya Kita datang lagi, gitu ya. Kita datang. Nah, terus ya kan? nah kemarinnya lagi biasanya kalau eventnya ada event perkemahan besar itu diadakannya di bulan Agustus, sengaja biar pembukaannya bareng sama hari pramuka. Oh. Jamnas itu selalu di Agustus, pembukaan Oke. Jamnas sekaligus hari pramuka. Kalau Jamnas itu apa sih namanya levelnya? Penggalang. Penggalang. Dulu aku pramuka Garuda nih. Keren ya. Garuda. Pramuka Garuda tertinggi tuh, ya kan? Dulu aku pakai tangkal nafja aja keren banget ya. Pakai selempang. Iya. Padahal tangkal nafja boleh dibeli ya. Iya ya. Cuman karena dulu tuh ada satu toko di Binjai, Pak. Jadi dia beli baju pramuka bisa full set. Jadi kalau yang full set itu ada tangkal nafjanya, ada kayak gitu-gitu kan. Nah, juga waktu aku masuk SMP tuh kayak keren aja gitu kan. Wah, ih, anak pramuka. Padahal saya SD aku gak pramuka, Pak. Cuman karena beli baju satu set, jadi dianggap aku tuh anak pramuka. Gagah, keren Gogo. lagi ya. Tapi yang jadi pertanyaan nih, itu kan kita 10 tahun yang lalu tuh. Dan jujur aku SMA tuh nggak ngikut pramuka lagi gitu. Kuliah juga nggak ikut, walaupun alumni Jamnas ya, nggak ikut tuh. Iya benar nih. Tapi aku nggak ikut 10 tahun lalu. Mungkin bagi kita masih keren tuh. Benar. Sekarang gimana ketua pramuka di mata anak-anak muda sekarang nih? Saya anak muda ya. Ya, di mata Gen Z, Gen Alpha ya kan? yang Benar. keren. Ya, pramuka di mata anak muda bagi saya juga justru semakin keren. Kenapa? Karena semakin butuh. Benar, setuju. Ya, saya nggak bilang pramuka jadi satu-satunya hal yang paling dibutuhin, tapi kan kita nggak bisa nolak juga kalau kita semakin butuh kualitas karakter yang lebih terjamin, yang lebih terjaga. Setuju. Dan sekarang, ya mohon maaf, sependek pengetahuan saya, yang paling aman dan yang paling aksesibel ya ikut pramuka untuk menjaga karakter, untuk melatih kepribadian yang baik, untuk membungkus moral-moral kita berdasarkan etika dan lain sebagainya. Nah, itu ya sampai sekarang ya pramuka. Ya let's say ada organisasi lain yang baik juga dalam hal itu, tapi ya lagi-lagi sependek pengetahuan saya ya pramuka yang paling matang dari kurikulumnya, dari metode pramukaannya, prinsip dasarnya dan lain-lain. Makanya kalau dibilang ya zaman sekarang, kalau dulu 10 tahun yang lalu pramuka itu keren gitu kan. Kalau sekarang ya makin keren karena pramuka lah yang nyelamatin kita dari ya disrupsi Teknologi ini ya. dan sebagainya lah. Itu kan kita kan pribadi yang harus Setuju, Pak. Justru aku kan naik gunung udah banyak lah ke Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Ya, jangan sombong ya. Maluku ya. Jujur, aku tuh berterima kasih sama pramuka karena beberapa guide dan porternya, mereka itu paham tentang ilmu alam tuh karena pramuka, Pak. Jadi mereka tuh, aku nanya kan, Bang Abang udah berapa lama Bang naik gunung gini? Oh, enggak, aku baru 4 tahun 5 tahun. Karena pramuka dia belajar morse gitu di gunung gitu. Enggak, maksudnya kayak misalnya hujan tiba-tiba nih kayak perapian apa sebagai. Nah, mereka tuh belajarnya awalnya tuh gara-gara pramuka katanya, Pak. Di situ aku kayak gila pramuka. Terus Bapak tahu nggak ketua DKN sekarang siapa? Lagi. Temen awak itu. Itu temenku, wah gue bilang, gila, kalian hormat saya makan bareng. Gua bilang. Nah, tapi kenapa semakin relevan gitu lah? Kan maksudnya anak-anak muda sekarang kan dapat informasi, dapat apapun kan bisa via gadget gitu. Gue nggak tahu ya. Dulu tuh kan memang kayak kita kotor-kotoran. Gue nggak tahu ya. Dulu tuh emang pramuka tuh kan karena kemah di alam, jadi kan otomatis kotor. Gitu. Benar. Nah, persepsi itu kan bagi anak muda kan, wah ini apa nih, jorok, jijik gitu-gitu kan. Tapi anak zaman sekarang kan gitu ya. Gampang jijian, gampang jorokan. Nah, itu gimana tuh mengantisipasinya? Bagaimana pramuka beradaptasi dengan hal-hal seperti itu? Generasi sekarang. Itu benar. Jadi jangankan sebagai sebagai pramuka yang ngeliat ya. Saya kan sebagai diri saya sendiri pun anak muda. Ya kalau misalnya ngeliat pramuka dari aktivitasnya aja, ya pasti nggak relevan, Pak. Siapa sekarang yang mau kotor-kotoran? Siapa sekarang yang mau yang mau baca-baca semapur gitu kan? Siapa juga yang mau? Bendera semapur itu. Nah, siapa yang mau? Kan gak ada yang mau juga. Saya sebagai anak muda nggak mau juga. Tapi saya sebagai pramuka jadikan itu instrumen. Instrumen. Jadi yang dibilang semapur, sandi morse, tali temali segala macam itu tuh kan instrumen. Setuju. Kenapa kita bilang ini semakin relevan? Ya karena yang tadi pendidikan kita itu pendidikan karakter. Instrumennya ada di metode-metode dan teknik-teknik kepramukaan yang tadi. Kalau misalnya sekarang di zaman ini karakter kita ternyata nggak terjaga karena orang maunya jadinya serba instan misalnya. Ya.
maunya serba mudah semuanya. Gampang gitu. Apa-apa pengen langsung jadi, apa-apa pengen langsung ada hasilnya. Nah, di pramuka kita mempertahankan bukan saya dewasa tapi anak-anak ya. Anak-anak siaga misalnya. Kita mempertahankan mental anak-anak siaga itu biar nggak serba instan. Oh. Karena apa? Karena tadi ada metode kepramukaan namanya tanda kecakapan. Kalau misalnya beli seragam langsung lengkap dan bangga, justru itu bukan pramuka. Karena pramuka Tahu pakai proses. seragam pramuka kosong. Oh, Tahu iya. proses, dapat tanda kecakapan satu. Dapat lagi. Itu metode kepramukaan supaya mereka tahu bahwa seragam yang paling indah adalah seragam yang paling ramai dan mereka nggak bisa langsung dapat hanya dengan Beli. Ada proses. begitu ada prosesnya. Nah itu kan sebetulnya mendalam ya. Gak bisa kan kita lihat ya kita nggak bangga juga kok pakai seragam yang ramai. Ya memang nggak bangga, tapi kita bangga seragam ramai ini dapatnya dari proses gitu kan. Oke. Jadi kita dibentuk mental kita supaya tidak serba instan. Oh, maunya. benar. Begitu kan. Terus ya hal-hal lain lah banyak. Misalnya mungkin saya sering sebut di beberapa di beberapa kesempatan. Contohnya zaman sekarang yang rasa tanggung jawabnya minim gitu kan, karena ya zaman sekarang masalah sudah banyak, ada masalah yang di depan mata yang kira-kira bisa cuci tangan, mendingan cuci tangan aja kan, banyak juga yang kayak begitu kan. Setuju. Karakter kayak gitu kan banyak juga. Nah di kepramukaan ada namanya tali temali. Ya salah satunya untuk melatih rasa tanggung jawab itu supaya dari kecil kita tahu bahwa tali temali ini nggak bisa dibikin sembarang karena ini berkaitan dengan keselamatan orang. Kalau misalnya kita bikin tandu, Oh iya. ya kalau misalnya kita bikinnya tali temali sembarang, tandu itu rapuh, tandu itu mudah rusak misalnya. Setuju. Kita angkat orang yang celaka orang lain, itu kan rasa tanggung jawab ketika mengikat akhirnya. Benar. Jadi ya yang begitu-begitu sebetulnya nggak ada yang penting secara teknis Iya. sekarang. Tapi fundamentalnya yang diajarin di situ itu yang penting, rasa tanggung jawab, tahu proses, disiplin. Benar, Bos. Benar ya, ketika sekarang dunia serba instan, pramuka mengajarkan proses itu. Benar. Ketika semuanya sekarang serba sendiri, kehilangan kohesi sosial, pramuka menghadirkan solidaritas sosial itu. Itu ya gitu ya. Telepon aja sekarang Gen Z itu kan terkenal kan, Gen Z itu orang yang maunya menghindari telepon langsung. Benar. Kalau misalnya ada urusan apalagi sama orang-orang penting misalnya, kayaknya mau nanya tapi telepon langsung tuh, nggak ragu gitu kan. Kalau kita yang ditelepon langsung tuh, kalau bisa nanti dia tunggu teleponnya selesai dulu, habis itu balas. Gua lagi nggak bisa ditelepon. Gitu kan, terus chat ada urusan apa segala macam. Di pramuka kan diajarin, tapi kan kita di pramuka nggak diajarin pas lagi latihan misalnya. Kalau ada telepon diangkat ya, kan nggak ngajarin begitu. Benar. Tapi kita ajarin dengan kegiatan yang beregu, berkelompok, kegiatan-kegiatan berkelompok supaya kita melatih sensitivitas kita terhadap manusia-manusia lainnya. Biar kita selalu berani untuk berinteraksi secara langsung. Setuju. Jadinya di situ. Berarti yang ditonjolkan atau apa itu sebenarnya bukan skillnya dulu, Pak, tapi fundamentalnya tadi kan. Karena kalau skill nggak selamanya langsung kayak ya kayak tali temali ngapain juga gitu kan. Nggak terlalu banyak, tandu juga udah banyak yang portable dan sebagainya. Tapi kan fundamental dan tanggung jawab tadi kan. Esensinya di situ ya. Iya, gila keren ya pramuka ya. Tapi sekarang aku nggak tahu ya, apakah dirimu bisa tracking atau enggak. Kader pramuka itu sekarang gimana sih Ketua? Yang terlihat di sosmed ini kan biasanya ya tuh biasanya kebanyakan tuh dari madrasah gitu kan. Bahkan nggak jarang kayak di TikTok nih, lihat aja komentar TikTok nih yang pramuka yang lihat itu tuh banyak yang malah ngebully gitu. Mungkin Ketua juga tahu itu. Maksudku dengan kondisi yang seperti itu nih, kader-kader pramuka sekarang nih nambah atau sebenarnya berkurang gitu? Kalau misalnya bisa di tracking. Ya, kalau misalnya bisa di tracking sebetulnya secara kuantitas kader pramuka itu nambah. Oke. Kenapa? Karena siswa sekolah nambah. Karena wajib ya? Masih nggak sih? Wajib nggak wajib. Sekarang kan di peraturan menteri itu nggak wajib lagi, tapi tadinya kan sudah jadi eskul yang nggak wajib lagi. Nah sekarang eskulnya tetap nggak wajib untuk dipilih siswa, tapi sekolah wajib menyediain pramuka. Wajib ada. Ada pramuka di sekolah. Sorry, di sekolahku, eraku dulu SMP, SMA wajib gitu. Ya sama, pas kita masih wajib. Iya ya. Wajib tuh. Pas kita Setiap Sabtu Minggu wajib. Pas kita masih wajib. Tapi kan permen juga baru kan 2024. Jadi ya itu belum semua sekolah akhirnya menyesuaikan diri untuk udahlah pramuka nggak penting. Jadi kader secara kuantitas tetap banyak. Nah, tapi lagi-lagi
stigma orang di media misalnya jadinya ngebully segala macam, itu sangat dimaklum, nggak ada yang salah dari mereka. Nah yang salah adalah pengalaman buruk mereka tentang pramuka. Karena biasanya yang komen itu kan akhirnya bilang, soalnya waktu zaman pramuka seniornya begini. Misalnya. Iya, setuju. Ya kalau misalnya ada yang salah dengan pelaksanaan di lapangan, ya bukan pramuka yang mereka nggak suka, tapi praktek itu kan, oknumnya ya. Itu yang nggak disuka. Adapun kalau misalnya orang ternyata nggak setuju dengan pramuka, saya nggak ada masalah sama sekali. Tapi jangan hilangkan nilai-nilai pramuka itu di kehidupan Anda gitu. Oh ya, setuju. Maksudnya, saya nggak, maaf ya, bukan sombong, tapi saya nggak juga butuh teman-teman untuk ikut pramuka terus. Saya nggak butuh memaksa mereka untuk jadi anak pramuka, enggak. Tapi nilai-nilai pramuka, jangan sampai hilang. Kepentingan saya ini kepentingan ya bangsa akhirnya. Pramuka ini karena kepentingan bangsa, jadi disiplinnya harus ada. Akhirnya teman-teman menemukan tempat lain selain pramuka untuk bisa punya nilai-nilai pramuka, saya akan dukung. Oke. Seandainya ekstrakurikuler futsal itu bisa melatih kejujuran kita, melatih kedisiplinan kita, dan melatih juga rasa tanggung jawab kita lebih dari pramuka, saya akan usulkan teman-teman untuk ikut futsal aja. Nah, tapi sejauh ini ya instrumen itu ada di pramuka, bukan berarti sekolah yang nggak punya ya. Setuju. Instrumen itu lengkap di pramuka ya, sehingga saya bela pramuka untuk teman-teman itu. Iya. Nah, aku penasaran ya, Pak. Pandangan dirimu sebagai mungkin representasi dari salah satu anak muda di pramuka. Sekarang kan di media sosial itu lagi rame banget bertebaran dan bahkan menormalisasi. Ini juga lagi rame nih di kalangan kita ya, menormalisasi perilaku yang mungkin quote and quote melenceng di mata masyarakat. Gitu. Setuju. Katakanlah seharusnya misalnya di laki-laki, kita nggak tahu ekspresi gendernya atau orientasinya mungkin berbeda. Itu tuh banyak tuh, dan dianggap itu kayak udah disampaikan juga tuh oleh beberapa menteri, itu menjadi masalah yang serius. Artinya masalahnya tuh ada pada karakter dari seorang anak ini nih. Iya. Nah, gimana tuh pramuka melihat persoalan itu, Ketua? Nah, pramuka kan lagi-lagi ini sama dengan gimana akhirnya UN misalnya dan sebagainya itu mengadaptasi pemikiran-pemikiran mereka melalui segala macam sidang, akhirnya membahas kepada isu-isu pelangi misalnya. Iya. Nah akhirnya pramuka juga melakukan hal yang demikian. Kepanduan dunia itu terus mengadaptasi. Ada fenomena satu, langsung kita cari kaitannya dengan karakter, apakah ini jadi tanggung jawab kita atau bukan. Setuju. Dan ternyata fenomena yang barusan itu kita yakini sebagai tanggung jawab di pramuka juga. Kepanduan juga meyakini itu sebagai tanggung jawabnya, sehingga ini dibuatkan satu metode dan aturan baru yang namanya safe from harm. Ya, aman dari ancaman, aman dari kekerasan. Safe from harm. Nah, safe from harm ini domainnya kan banyak sekali. Setuju. Ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan sebagainya. Dari masing-masing domain juga kan ada lagi pendekatannya. Kekerasan seksual itu ternyata dari mindset tentang seksualitas orang. Dia mempelajari atau dia mendalami gimana orientasi seksualnya orang, gitu kan. Gimana itu bisa berubah, apa sebaiknya harus kita cegah dan lain sebagainya. Nah sehingga isu soal itu jadi fokusnya pramuka juga dalam hal meluruskan mindsetnya. Karena misorientasi diarahkan, ya kita juga nggak bisa menjudge ya yang begitu sebetulnya betulan misorientasi atau bukan. Tapi kalau dilihat dari tindakan akhirnya, dari hasil akhirnya, itu misorientasi kan? Benar. Iya kan? Nah pramuka bukan menanggulangi akibatnya. Tapi pramuka masuk kembali ke mindsetnya, kenapa itu bisa misorientasi, dan kita menjaga itu. Pencegahan. Oke. Ya, betul. Lagi-lagi dengan apa? Ya dengan metode. Lagi-lagi di metode kepramukaan itu, metode yang terakhir, ke-8, itu ada satuan terpisah putra dan putri. Oke. Pembelajaran ke situ ya. Ya, sehingga kita terus diberikan sensitivitas yang nyata, yang semakin tebal, bahwa putra dengan keputraannya itu harusnya seperti apa? Putri dengan keputriannya harusnya seperti apa? Oke. Itu tebal sekali di pramuka. Barisnya kan terpisah. Oke. Cara duduknya penegak putra dan penegak putri itu beda. Beda juga tuh. Cara duduk juga beda, Pak? Cara duduk yang putra kan begini. Nah, Yang putri kan dia kayak begini. Oh, tahiyat ya, kayak tahiyat ya. Nah, itu kan alat putra gitu, Bre. Mohon maaf nih, Pak. Kenapa mencontohnya ke saya, Pak? Saya kan lebih nyaman gini, Pak. Nah, itu
cara duduk. Belum yang lain ya? Lainnya kan juga Iya, banyak. setuju. Tapi aku salut Pak soal pramuka kan Pak. Karena di terakhir kali aku ngikutin event kan tahun lalu kan. Yang pramuka tuh yang kita ke Cibubur. Yang kau ketemu jodoh kau kan? Iya dong, ulang tahun pramuka saya Enip boy. Nah, Personal ya. Enggak, tapi ngelihat pramuka ngerangkul teman-teman disabilitas tuh aku merasa kayak anjir, kayaknya inklusi itu dimulainya tuh dari sini. Karena di sekolah banyak kayak aku sendiri PMR kan Mas. Itu tuh nggak merasa diiniin banget walaupun PMR itu kan dia lebih ke kesehatan, sekolah dan dasar-dasar kan. Tapi kayak aku sebagai anak PMR yang disabilitas di sekolah tuh kayak nggak terlalu kelihatan banget ditonjolin. Tapi ini event nasional khusus untuk disabilitas. Nah itu dimulai kapan Pak? Dan apakah di tiap sekolah tuh ada pembelajaran yang untuk beda lah gitu sama disabilitas dan bukan disabilitas gitu? nah, ya ini dimulainya sebetulnya fokus ini apa namanya secara regulasi ya dalam area formal itu baru 3 sampai 5 tahun ke belakang lah. Oke. Dalam area formal. Misalnya cara kita mendidik pramuka yang berkebutuhan khusus dan sebagainya itu baru. Tapi kalau eventnya ini sempat 2008 pernah dicoba, 2014 kalau saya nggak salah itu pernah dicoba juga. Tapi yang paling established memang yang kemarin. Keren. Nah dan kan pasti ada yang suka dan nggak suka ya. Banyak juga sebenarnya yang mengkritik bahwa kalau misalnya akhirnya berkebutuhan khusus ini dibuatkan satu event yang khusus, yang eksklusif, ya ini bukan inklusif dong. Iya setuju. Harusnya pramuka berkebutuhan khusus kalau mau inklusif, ya ikutkan di Jamnas yang biasa seperti orang lain. Betul. Benar. Tapi namanya pramuka kan reflektif. Ya. Iya. Makanya kita melihat itu sebagai justru peluang. Kenapa? Kalau kita langsung libatkan pramuka berkebutuhan khusus di Jambore Nasional yang umum, gimana cara pembina itu menangani mereka? Gimana cara teman-teman yang lain itu menghadapi atau berinteraksi dengan mereka? Ya, kalau misalnya kita nggak pernah tahu standarnya teman-teman Disabilitas itu apa? Gitu kan, moodnya itu gimana, pendekatannya itu gimana, itu kan kita nggak pernah expert dalam hal itu. Nah makanya eksklusivitas kemarin, ya harusnya jadi pembelajaran reflektif bahwa kalau misalnya mau inklusif, belajarnya di sini. Iya. Di pramuka berkebutuhan khusus ini. Tapi keren Pak, kayak yang ngibarkan bendera tuh teman-teman disabilitas tuh kayak anjir tuh kayak terharu banget pasti orang-orang kan. Itu tamu undangan pada nangis kalau saya lihat. Iya, termasuk saya Pak. Iya. Iya, cuman nggak mau konten aja Pak. Nggak, tapi itu keren, maksudnya kayak disabilitas yang selama ini kan cuma jadi pajangan doang kan. Kayak aku tuh jujur nih, titik tersakit hatiku tuh sebagai disabilitas tuh adalah ketika ada dari pihak kepolisian untuk mengkampanyekan tentang lalu lintas pengendara di bawah umur, kan harusnya dia udah ngomong dengan ini aja kan. Aku tuh suruh ke depan, cuman dijadikan korban. Kayak, kalian mau kayak dia kayak gini. Maksudnya kayak, anjir ini kan kayak, ya dia inilah kolaborasi dengan salah satu eskul lah gitu kan. Tapi kayak, kok jadi kayak gini nih gitu. Nah cuman pada saat itu tuh waktu aku diwawancarai, aku jawabnya kayak ngelawan-ngelawan aja. Kayak lucu-lucu aja, karena menurut aku, anjir ini sebenarnya pembulian. Nah tapi ketika datang ke acara kemarin tuh kayak teman-teman disabilitas bukan cuma datang dan hadir Pak, tapi jadi pelakunya di situ. Dan mereka yang kayak, wih, tapi itu sumpah. Itu perjalanan masih panjang untuk ketua ya. Wah masih panjang. Kita mau bikin regulasinya gimana cara. Ada namanya pola dan mekanisme pembinaan. Sejauh ini tidak ada pola dan mekanisme pembinaan yang khusus. Benar. Untuk pramuka berkebutuhan khusus ini. Nah Benar. sekarang kita mau buat regulasi itu bukan untuk lagi-lagi mengkotakan bahwa pramuka berkebutuhan khusus ini penanganannya harus khusus, bukan. Tapi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan lebih daripada yang lain atau hal-hal yang diperhatikan kurang daripada yang lain di PBK, sehingga nanti kalau misalnya mau nyampurin mereka dengan pramuka yang lain, ya caranya begini standarnya begini. Dan yang paling inti kan di teman-teman ini gimana caranya kita nggak jadikan teman-teman berkebutuhan khusus ini sebagai objek. Benar. Ya. Yang tadi itu saya bukannya mau membela, tapi mau memperhalus bahwa teman-teman yang tadi bilang mau kayak gini segala macam, mungkin di lubuk hatinya yang dalam itu bukan mau membuli, ya kan? Karena ya dia nggak, saya yakin dia nggak sejahat itu gitu. Tapi kelirunya adalah dia jadikan teman-teman berkebutuhan ini sebagai objek. Menunjuk dia dan bilang mau kayak gini, itu kan objek berarti. Iya. Itu yang keliru. Dekorasi. Perabotan, perindah aja. Cuma, iya. Ya udah. Maksud aku dengan kau nggak memajang aku di depan, dengan kau bilang jatuh itu sakit aja orang udah pada percaya kan.
kenapa mesti aku di depan terus kau bilang kayak, nah kalian kalau lalu lintas di bawah umur, kalian jadi kayak dia. Nah, itu. Sedangkan aku tuh nggak balap-balapan gitu. Nah, tapi di pramuka kemarin aku lihat kayak bener-bener di ini Pak, kayak dikasih wadah gitu. Setempat lah ya. Iya. Tempatnya juga istimewa gitu. Saya yang mau nanya itu yang pas ini ya, yang pengibar bendera. Karena dia netra kan, dia punya keterbatasan netra. Jadi pada saat jalan dia pegang teman depannya, teman yang paling depan ini keterbatasan rungu. Tapi bisa melihat. Oke. Yang ikut itu keterbatasan netra, tapi bisa dengar. Makanya yang mimpin satu orang yang keterbatasan rungu, yang lain yang netra pegang kan, jalan sambil kiri, oh kanan, iya. kiri, begitu kan, wah itu luar biasa. Itu sumpah. Tuh nangis semua tuh Pak, tamu undangan Pak. Saya lihat tamu undangan nangis sebagian situ. Benar. Ya, semoga lah ya kedepannya establishnya bagus. Benar. Pramuka inklusi itu ada di sekolah-sekolah. Itu ya walaupun prosesnya masih panjang kan ya. Panjang banget Berat. Pak, karena Berat. sekolah sekarang aja tuh masih banyak yang nolak disabilitas. Aktif ya. Iya, kayak karena aku pribadi aja sempat mau dialihkan ke SLB. Padahal aku kan tunadaksa kan. Ya maksudnya cuma di fisik doang dan bisa jalan normal. Maksudnya jalan tanpa hambatan gitu. Maksudnya kayak ya mungkin sekarang lah aku bisa buktikan dan naik gunung, tapi kayak naik tangga gak terlalu bermasalah sih. Terus kayak kelas juga pindah ke bawah. Itu sempat mau dialihkan ke SLB. Nah, jadi kayaknya kalau di pramuka udah ada nilai-nilai kayak gitu, ini memperkuat bahwasannya ya disabilitas nggak selamanya harus di SLB. Kita nggak bilang SLB itu rendah ya, nggak bilang SLB itu kayak kaum gini nih gini, enggak. Tapi kayak menurut aku ada wadah yang kayaknya semua orang berhak deh. Gitu. Betul. Makanya jangan jadi objek mereka ini. Jangan kita tempatkan mereka sebagai teman-teman itu sebagai pasif, hal yang pasif. Benar. Kalau misalnya pasif kan, wah ngelihat Kanggi udah SLB aja. Itu kan pasif berarti kan. Benar. Sebetulnya nggak begitu porsinya. Harusnya tempatkan teman-teman juga dalam posisi-posisi aktif. Benar. Sebagai objek supaya lebih akurat. Berarti Jamnas tahun ini gimana? Ya. Saya dulu. Iya. Nggak. Ini karena kita pramuka jadi excited gitu. Excited ya. Nggak, tapi ini terakhir dari aku. Satu-satu. Jamnas tahun ini disabilitas dilibatkan lagi nggak? Dilibatkan. Aku datang. Deal. Bayar tapi 50 juta. Nggak apa-apa. Aku cari sponsornya. Nggak apa-apa 50 juta bayar kau. Iya. Oh, bayar aku? Iya. Nggak usah. Oh, saya gratis. Gratis. Jadi peserta pun nanti akan ada teman-teman dari pramuka berkebutuhan khusus. Oke. Pokoknya mimpi kita di pramuka itu jangan ada istilah bahwa pramuka berkebutuhan khusus itu adalah satu kelompok yang lain. Benar. Lagi-lagi bukan objek. Tapi mereka tidak ada bilang kelompok ini adalah mereka, tapi semuanya adalah kita. Oke. Semangatnya di situ. Youth for all. Bapak gimana Pak? Scoot for all. Masih ingat mau nanya apa? Iya pasti. Ingat ya? Genzi. Pramuka ini pembenahan karakter. Diajarin itu kedisiplinan. Setuju. Tanggung jawab. Setuju. Aku tuh kepo sebenarnya. Menurut lo karakter Gen Z sekarang ini gimana nih di tengah krisis teknologi? Iya kepo nih aku nih. Gimana pramuka melihat karakter Gen Z? Makin amburadul kah atau apakah gitu? Apa ya? Di tengah banyaknya nilai-nilai yang masuk terpapar banyak hal yang random di media sosial itu kan sebenarnya harmful juga gitu bagi seorang anak muda. Itu gimana tuh ngeliat karakter Gen Z sekarang? Ya, saya mau bilang kalau misalnya seandainya Robert Baden-Powell hidup lagi mungkin dia nangis ngeliat Gen Z. Oh iya. Mungkin dia nangis ngeliat Gen Z kalau misalnya Baden-Powell hidup lagi karena yang diajarkan yang dimimpikan oleh Baden-Powell itu justru maaf sebaliknya dari fenomena tidak baik yang kita alami atau yang kita lihat. Yang dimimpikan Baden-Powell itu sebaliknya. Kenapa? Karena justru kita kita tuh di pramuka atau di kepanduan itu memimpikan anak muda yang terhindar dari ada istilahnya 5 karang kehidupan. Oh, 5 karang. Kalau kata Baden-Powell ada judi, misalnya ada alkohol, terus juga ada maaf wanita misalnya, karang-karang gitu lah. Maksudnya wanita itu dalam konteks seks bebas gitu ya. Oh, oke. Iya, sorry, salah ngomong kalau misalnya wanita, tapi judulnya adalah wanita, tapi intinya bukan. Iya, aku pasti ke situ. Nah, tapi ternyata sekarang kalau misalnya kita lihat di TikTok dan lain sebagainya,
lebih banyak yang terkenal, lebih banyak yang dilihat asik, lebih banyak yang dilihat bervalue. Kalau misalnya justru mengarah ke hal-hal itu, ketimbang menanggulangi hal-hal itu. Setuju. Makanya kalau saya bilang sama orang-orang soal hal itu, biasanya dibilang kuno. Norak lo gitu. Norak. Enggak. Ini zaman dulu lah, jadul gitu. Iya. Kurang jaksel lo. Saya Jaksel juga kuno, Pak. Nah, padahal orang-orang yang justru mengarah ke sana, yang mendekat ke sana, wah lebih disanjung-sanjung. Dibilang, wah ini asik gitu kan, oh ini seru orangnya, wah lawak segala macam. Kan lebih begitu kan Banyak jadi di juga. media. Nah, lagi-lagi yang ngebentuk itu juga akhirnya kan karakter dan lingkungan. Setuju. Kalau misalnya memang nggak setuju dengan yang disajikan oleh Pramuka ya nggak apa-apa juga, tapi yang nggak juga membela yang sebaliknya gitu. Itu kan dari mindset, dari karakter. Kenapa kita akhirnya membela yang sebaliknya gitu? Oke. Yang begitu. Jadi tentang kepribadian yang mudah marah, misalnya high temper segala macam itu kan dipengaruhi oleh media ya. Benar. Netflix itu kalau misalnya kita mau nonton yang seru, kita bisa dapat hanya 5 menit di Netflix. Mau nonton yang serem bisa dapat kurang dari 2 menit. Ya kan? Setuju. Mau nonton yang pusing, dokumenter misalnya nonton apa, kurang dari 2 menit. Jadi kepuasan kita itu dibiasakan dengan hal-hal yang bisa didapat secara instan. Setuju. Lapar nggak usah masak, nggak usah ngapain. GoFood. Langsung order segala macam. Nah, padahal yang kayak begitu bikin kita jadi high temper. Kenapa? Seandainya hal itu sekali atau 2 kali aja tidak terjadi, kita merasa tidak terbiasa, kita merasa tidak terfasilitasi, kita nggak puas, kita emosi. Gitu. Internet sekarang, karena kebiasaan internet itu cepat, loading dikit orang udah marah. Setuju. Benar. Kesel, Pak. Gue ngerasa gitu jujur ya. Kesel ya? Loading dikit. Padahal kita tuh nge-lag banget gitu. Memang kalau nge-lag kenapa sih? Nggak apa-apa nggak sih? Iya nggak sih? Iya sih. Coba sekarang kalau misalnya dipikir ya, nonton ini podcast Menjaga Harapan. Jujur apa sih kalau gue sih? Kalau menurut gue jujur, mungkin salah ya. Apa-apa sih karena adiksi kali ya. Terbiasa dengan cepat. Iya, terbiasa tadi. Keren banget ya. Tadi aja ngebales chat mentang-mentang nggak ada internet di sini kan bisa keluar dulu nanti kan. Aku nggak bisa balas chat nggak ada internet gitu. Itu kan udah adiksi. Bagi saya juga kenapa-kenapa, bukan nggak apa-apa. Tapi kenapa-kenapanya itu ya karena salah dari kepribadian kita, dari mindset kita. Padahal kalau dilihat lagi, telat balas chat misalnya, udah gitu seseorang marah misalnya karena kita telat balas chat. Memang kalau seseorang marah kenapa? Nggak apa-apa nggak sih? Let them, biarin aja gitu. Nggak apa-apa. Ya benar ya. Iya kan? Tapi karena tadi Pak, kita terbiasa pas respon, terbiasa dapat hal yang dengan begitu cepat dan gampang gitu kan. Dan kita tuh terbentuk dengan kayak aku tuh kerja keras supaya gampang mendapatkan apapun. Gitu. Gue dapat kalimatnya. Ketika dunia sibuk bekerja, Pramuka menawarkan keheningan. Asik. Ketika semuanya main HP, coba langsung diajak kemah. Persami lah minimal, perkemahan Sabtu Minggu ya. Iya. Gak pegang HP, ngumpul sama teman-teman. Gak ada teknologi, sama api unggun. Iya Pak, sekali-sekali Pak. Betul-betul jumper aja Pak sinyal Pak. Iya kan? Nah, maka itu datanglah ke Bubur Keci Bubur, diskon 30%. Gitu. Nah, diskon 30% Pak. Langsung promo aja Pak. Tanggung jawab. Nah, lagi-lagi yang diajarkan itu yaitu, jadi sebetulnya internet yang cepat itu adalah keunggulan. Gak usah dijadikan standar. Kalau cepat kita bersyukur. Kalau lambat memang dunia ini harusnya nggak ada internet dulu. Iya. Kalau internet pun dunia jalan aja Hanya begini. Gitu kan. Nah, kalau itu cepat kita bersyukur, dan kalau itu lambat ya nggak apa-apa. Iya Kalau setuju. misalnya jalanan macet misalnya, kita kan emosi gitu. Macet emosi. Kalau jalanan lancar ya kita bersyukur. Kalau jalanan macet ya nggak apa-apa. Sabar aja gitu ya. Ya, nah emang yang butuh jalanan cuma kita. Iya. Nah, mindset yang kayak gitu yang ditanamin sejak dulu sekali sama Bang Paul, high temper. Kalau misalnya berdebat, kalau misalnya kita benar, kita nggak perlu marah. Benar. Kalau kita salah, kita nggak pantas marah. Benar. Kita ini sekarang, jangankan terbukti benar, terbukti salah aja masih mau marah. Iya benar. Karena apa? Karena high temper. Udah terbiasa apa-apa maunya sesuai dengan diri kita.
Terus saya nonton juga gampang, saya lapar gampang makan segala macam. Udah megang HP 2 jam aja tuh Iya. ya udah dingin. Bener. Tapi yang merasa benar tuh, sumpah Pak, itu memang kayak ngeselin banget tuh kalau orang selalu merasa benar. Banyak banget kan. Sampai akhirnya aku tuh ada satu quote Pak dari mungkin idolamu juga deh, Adriano Colby. Adriano Colby itu pernah bilang kayak, misalnya nih di antara 10 orang ini semua punya pemikiran berbeda. Nah, orang yang ego tuh pasti bilang pengen ngebenerin semua pemikiran ini kan. Padahal untuk kau damai dan tentram, kau tuh cukup cari satu orang dan bilang, noraknya mereka, udah gitu doang. Dan mereka itu nggak apa-apa mereka begitu. Iya. Ya nggak apa-apa aja gitu. Dalam ya ternyata ya pramuka ya, sedalam itu ya kalau kita tarik lagi fundamentalnya Iya. itu ternyata baru sadar ternyata selama ini tuh ya bangun tenda nggak hanya sebatas bangun tenda. Setuju. Main api unggun nggak hanya sekedar main api unggun. Betul. Jujur. Buat yel-yel nggak hanya sekedar buat yel-yel. Betul. Ternyata banyak banget gitu nilai-nilainya. Dalam. Kalau mau dibedah nggak 2 hari kita podcast. Ini Ya, Bangun tenda itu wah luar biasa. Bangun tenda itu kalau dibedah Filosofinya ya. Iya. Itu kan proses. obrolan cok jam 2 malam ini. Itu kata kita nih. Kata kita. Sekarang kita coba tanya nih. Sekarang masuk ke sesi kata netizen. Tentang pramuka. Tentang pramuka. Tapi ini satu aja Pak pertanyaan Pak. Apa aja ya? Nah, Satu. pamungkas nih ya. Satu pamungkas satu dan mungkin bisa sekalian Bapak tambah closingnya. Ya, boleh. Bapak yang nutup nih, wah keren bakar Bapak idola. Bapak yang boleh nutup Pak di acara ini Pak. Biasa kami nutup Pak. Pertanyaan kata netizen adalah lebih penting mana OSIS atau pramuka? Nah, Nah, Langsung Pak. Nutup ini. Iya. Setelah ini langsung. Iya, jawab ya Pak. Lebih penting mana? Ya. Sempurnanya aku untuk dirimu ya NPD ya. Lebih penting pramuka. apa? Kenapa? Kenapa? Karena jangankan dibandingkan dengan OSIS. Wah, NPD ini. Jangankan dibandingkan dengan OSIS. Oke. Dibandingkan dengan profesi manapun, name it, profesi-profesi yang apa namanya, yang begitu bergengsi, yang begitu high profile misalnya, saya bilang lebih penting pramuka. Kenapa? Karena kita bisa jadi ketua OSIS, kita bisa jadi anggota OSIS, dan kita jadi pengurus OSIS yang baik dan penuh rasa tanggung jawab kalau kita punya nilai-nilai kepramukaan. Oke. Kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi pejabat, jadi dewan, kita bisa jadi menteri, kita bisa jadi panglima, kita bisa jadi siapapun status kita dengan peran-peran yang kita jalankan dengan baik. Kalau kita punya nilai-nilai kepramukaan, dapat nilai-nilai kepramukaannya dari mana? Ya jadi pramuka. Fun fact-nya Gi, fun fact-nya, Ya. kau cek pejabat-pejabat yang tidak korup itu, background-nya pasti anak pramuka. Salam pramuka. Oke. Oke, thank you. Bro Rehan, luar biasa, terbaik. Thank you Bang. Main-main.